Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam silsilah kajian tauhid dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita memohon kepadanya agar senantiasa memberkahi kajian kita ini dan memberikan manfaat khususnya bagi saya dan bagi siapapun yang menyimak dan mendengarkan kajian ini. Berikutnya, penulis kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan, Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua. Jadi kitab kita ini, kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 landasan utama. 3 landasan utama ini adalah jawaban ketika seseorang akan ditanya di alam kuburnya tentang siapa Rabbnya, tentang apa agamanya, dan tentang siapa nabinya. Dan landasan yang pertama sudah kita bahas sama sekalian, yaitu ma'rifatullah, mengenali siapa Allah dengan perinciannya dan ibadah-ibadah yang itu merupakan dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita berikan. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sedikit pun di dalam masalah peribadahan kepadanya. Maka landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenali agama Islam. Ini adalah jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, wa ma dinuka, apa agamamu? Dan sudah kita jelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini yang menjawab adalah amalan seseorang tentang pengetahuannya terhadap Allah, pengetahuannya terhadap Islam, dan pengetahuannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus memahami apa Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang-orang yang beragama Islam yang puluhan tahun, bahkan semenjak lahir, berKTP-kan Islam, namun sangat minim pengetahuannya terhadap Islam. Hanya itu-itu saja, hanya ikut-ikutan orang, tanpa memperdulikan apakah benar Islamnya, ataukah Islamnya adalah Islam yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita bahas landasan yang kedua ini. Kata beliau, ma'rifatul islami bil adillah, mengenali agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Camkan baik-baik saudara dan saudariku rahimakumullah, agama Islam yang kita anut ini adalah agama dalil, agama berdasarkan wahyu Allah, bukan agama perasaan, agama ikut-ikutan orang, ikut-ikutan nenek moyang, atau agama karena mimpi-mimpi seseorang. Agama kita adalah agama dalil. Dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis Nabi SAW. Kata beliau, konsekuensi dari keislaman itu ada 3 macam. Al-istislamu lillahi bitauhid, ini yang pertama. Seorang itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam, yang memberi kesembuhan, yang memberikan jodoh, mendatangkan manfaat, dan yang dapat menolak segala madarat. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah.
kita berserah diri, kita berikan segala bentuk peribadahan, kita esakan peribadahan ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi dari tauhid rububiyah, karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberi rezeki kepada kita, karena Allah yang mengatur hidup kita, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, bukan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dalam tauhid asma wa sifat. Kita tetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran, atau yang Allah informasikan melalui lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita tetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa kita tolak, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita takwil makna-maknanya, dan tanpa kita bagaimanakan bentuknya. Kita imani sesuai dengan kelayaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah maha sempurna, nama Allah maha indah. Walaupun mungkin sebagian kita atau akal kita merasa janggal, merasa aneh, tapi kedepankan wahyu daripada akal-akal kita, karena agama kita adalah agama dalil. Sekali lagi, agama kita adalah agama dalil, bukan agama perasaan dan bukan agama akal-akalan. Ini poin pertama. Poin yang kedua dari makna Islam adalah al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan taat terhadap perintah-perintah Allah. Anda wahai seorang muslim, wahai seorang muslimah, bagaimana sikap Anda terhadap perintah-perintah Allah? Anda yang mengaku seorang muslim, apakah Anda sudah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika datang perintah Allah, apakah Anda benturkan dengan hawa nafsu karena tidak sesuai dengan adat istiadat, atau tidak sesuai dengan umumnya orang, atau sedikit orang yang mengamalkannya, kemudian Anda merasa berat untuk mengamalkannya? Bukankah sifat seorang mukmin yang sejati sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin yang sejati apabila diserukan kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat terhadap perintahmu ya Allah. Kita kadang-kadang tahu dalil, ya ini benar, ini adalah sebuah kebenaran, tapi saya tidak bisa melakukannya karena bukan adat istiadat kami seperti ini. Banyak orang tahu kebenaran, tahu dalil, tapi tidak bisa mengamalkannya karena akan mempengaruhi jabatan dan kedudukan. Allahu Akbar. Jangan kita seperti orang-orang kafir dari ahlul kitab yang Allah firmankan, apabila datang perintah-perintah Allah, apabila datang aturan-aturan Allah, apa kata mereka? Aqulu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar, kami tahu dalil, wa asaina, tapi kami memaksiati dalil tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, konsekuensi dan makna Islam yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Meninggalkan perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Dan ini adalah akidah tentang wala dan bara. Kita meninggalkan perbuatan syirik sebagai dosa yang paling besar, sebagai kemungkaran yang paling mungkar. Dan konsekuensinya kita juga meninggalkan, menjauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Camkan baik-baik, kita tinggalkan perbuatan dari syirik tersebut, dan kita juga meninggalkan orang-orang yang mengamalkan kesyirikan tersebut. Jadi jangan dikira Allah itu hanya menginginkan kita meninggalkan perbuatan syirik, kemudian terserah untuk mencintai orang-orang musyrik diperbolehkan. Tidak. Ini dalam hal kecintaan agama.
Tidak boleh seorang muslim mencintai orang kafir dengan hubbun diniyun, kecintaan agama. Namun kalau itu adalah hubbun tabi'iyun, cinta tabiat, ini diperbolehkan. Dalilnya apa? Kalau seorang itu boleh mencintai orang kafir secara tabiat, karena kekeluargaan, karena dia adalah keluarganya, bukan karena agamanya. Ini dibedakan. Cinta kepada orang kafir yang haram adalah cinta karena agama, sementara cinta karena karena tabiat, karena kekeluargaan, ini ditoleransi, diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Abu Thalib wafat di atas kekafiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah katakan apa? Nabi Muhammad mencintai terhadap pamannya dalam hal tabiat, karena pamannya adalah keluarganya dan pamannya telah memberi dukungan, telah menjaga beliau semenjak kecil. Secara tabiat belum mencintai pamannya, tapi secara agama maka tidak boleh kita mencintai mereka. Jadi itulah 3 konsekuensi dari makna Islam. Saya ulangi lagi, Islam itu ada 3 makna. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah menjauhi syirik dan menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lalu mu'alif melanjutkan, wa huwa thalathu maratib. Dan Islam seseorang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-Islam adalah Islam itu sendiri. Yang kedua, wal iman. Yang kedua adalah iman seseorang. Wal ihsan, dan yang ketiga adalah ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Kata beliau, setiap tingkatan-tingkatan level ini memiliki rukun-rukun tersendiri. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita sebutkan tentang rukun-rukun dari Islam, iman, dan ihsan ini, bahwa seorang muslim hendaknya dia senantiasa meningkatkan kualitas keislamannya, sebagaimana dia selalu ingin naik tingkatan dalam keduniaannya. Seorang itu dalam urusan dunia itu ingin naik jabatannya. Seorang karyawan, seorang pekerja ingin naik jabatannya menjadi direktur, menjadi pemimpin, dan seterusnya. Seorang pembisnis, dia ingin naik bisnisnya, ya, hasilnya akan lebih besar. Sebagaimana itu yang dialami oleh orang, maka hendaknya berusahalah kita untuk menaikkan, meningkatkan kualitas Islam kita, level Islam kita. Jangan hanya itu saja. Semenjak dahulu hanya tahu Islam itu ya sholat, ya berbakti, ya bersedekah, ya bayar zakat, tanpa kita mau mengecek amalan-amalan ini apakah benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk sekarang perincian dari rukun-rukun dari 3 tingkatan tersebut. Yang pertama, kata beliau, fa'arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Nah, sekarang kita akan masuk mulai perincian dari rukun Islam ini. Kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama, rukun yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah wa iqamus sholati, mendirikan salat. Rukun yang ketiga adalah wa ita'uz zakati, membayar zakat. Rukun yang keempat adalah wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir yang kelima, wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullah al-Haram. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini penting untuk kita jelaskan. Banyak kita yang menghafal 5 rukun Islam ini, dan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Tapi ketahuilah bahwasanya 5 rukun ini butuh untuk difahami konsekuensi dan maknanya.
Dan Anda sebagai seorang guru misalkan, maka tanamkan dan berikan sedikit pemahaman sesuai yang difahami oleh anak didik Anda tentang 5 rukun Islam ini. Ya. Hafalkan sekaligus mengamalkan konsekuensi dan faham dari isi 5 rukun Islam ini. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, tentang masalah tauhid. Sehingga ketika seorang guru itu menjelaskan kepada anak didiknya, baik itu masih usia TK, usia SD, usia SMP, sesuai dengan pemahaman anak-anak didik tentunya, kita berikan pemahaman bahwasanya rukun yang pertama ini adalah masalah tauhid, yaitu menyembah kepada Allah sesuai pemahaman anak didik kita, ya. Sehingga orang-orang yang mereka memberikan persembahan kepada selain Allah berarti sudah rusak tauhidnya, berarti dia bisa keluar dari keislaman jika dia memahami konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Jadi rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di sini seolah-olah kan ada 2 rukun. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulnya memasukkan ini dalam satu rukun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahasianya apa? Karena ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas kepada Allah. Syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat ikhlas adalah terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Dia ikhlaskan, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama. Sehingga orang yang beribadah namun dia tidak ikhlas, namun dia berikan kepada selain Allah hanya karena manusia, ibadahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niat-niatnya. Syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang yang beribadah yang mungkin dia ikhlas namun tidak mutaba'ah, tidak ada contohnya dari Rasul SAW, maka amalannya juga akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ini rahasia 2 syahadat dijadikan 1. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah dijadikan 1 rukun. Kemudian rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Fahami istilah ini, mendirikan sholat. Allah tidak mengatakan wa fi'lus sholah, mengerjakan sholat. Di dalam Al-Quran Allah menyebut wa yuqimunas sholah. Mereka orang-orang iman, orang yang beriman itu mendirikan sholat. Allah tidak katakan wa yaf'alunas sholah, dan mereka itu mengerjakan sholat. Apa bedanya istilah mengerjakan dan mendirikan? Kalau mendirikan yang penting dikerjakan. Mungkin tidak khusyuk, mungkin meninggalkan salah satu rukunnya, tergesa-gesa, mungkin itu masih bisa. Tapi kalau mendirikan, dia harus melaksanakan dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dan dia melakukannya dengan khusyuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat diri kita, bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah pada tingkatan mendirikan sholat, atau sholat kita hanyalah yang penting mengerjakan, hanya rutinitas saja. Sholat kita yang diinginkan Allah adalah kita dirikan, yang itulah salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu mendirikan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat, dengan perincian yang tentunya itu dibahas di dalam pembahasan fikih. Kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan dalil-dalilnya insyaallah mu'alif akan menyebutkan nanti. Dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah, dan ini adalah rukun Islam yang terakhir bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial
atau kemampuan jasmaninya. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, perincian dari rukun-rukun Islam ini secara dalil-dalilnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi diri kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi amalan-amalan kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rizki kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.